Kalau orang diberi ma'rifatullah cuma dengan bismillah, itu disebut oleh ulama ahlinya masih kurang lagi ma'rifatnya. Karena hanya dia tahu. Orang yang ma'rifat tikas bismillah, lihat, dia pasti ada sifat kering, seperti kayu kering, keras. Sampai guru-guru kita itu menyatakan tidak betul ma'rifat seseorang kepada Allah terkecuali wa tad'ifu syahawatiha, melemahkan kemauannya. Karena bahwasanya bagi lapar itu dan bahwasanya bagi kosong parut lilit itu ada mempunyai bekas yang sangat besar. Bekasnya itu maksudnya atharon aziman, atharon daiman. Di situ ada bekas yang selalu tetap, yang kuat. Bekas yang kuat. Bekas apa? Fi tanwiril qalbi, untuk memberi cahaya di dalam hati. Nah, kalau sudah hatinya bercahaya disebut kasyaf, bisa menembus. Wa nasyatil jawarih, kalau sudah hatinya itu tarang, tembus, lalu anggota luarnya ini, badan jasmaninya ini kelihatan, tidak terlihat capek mengerjakan ibadah, tidak terasa capek mengerjakan ibadah. Duduk 1 jam 2 jam tidak ada terasa capek, memberi nasihat 1 jam 2 jam tidak ada capek, bahkan senyum terus. Kama Habib Anis, kalau duduk beri nasihat 1 jam 2 jam senyum terus, nggak ada gelisah, nggak apa-apa. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberi asrarus saum, apalagi asrar yang lain-lainnya. Kelihatan itu hatinya terang. Kalau hatinya terang, maka lalu menembus sesuatu yang belum ditembus. Buktinya tembus, ini badannya tidak ada terasa capek beribadah. Karena capeknya beribadah itu dari nafsu yang belum dapat diatur oleh akal. Karena akal itu hobinya ibadah. Alastu bi rabbikum qalu bala. Kalau nafsu, masya Allah, inna nafsa la ammaratun bisu belain. Kalau sudah ammarah bisa dipimpin oleh akal, ya ini hasilnya nasyatul jawarih fil ibadah. Hobinya ibadah itu sudah memang hobinya ibadah. Nah, ibadah ini macam-macam. Ada memberi nasihat, nasihun amin, inni lakum nasihun amin. Ibadahnya di bidang nasih. Ada bidang ibadahnya memberi makan orang, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ada ibadahnya mengajar, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ada yang ibadahnya zikir, puasa, macam-macam. As-sa'imin was-sa'imat, zakirin wal-zakirat. Tetapi seluruh ibadah itu walaupun macam-macam, dia tidak merasa capek. Bahkan sepertinya dia bernapas. Apa ada orang bernapas capek? Enteng, hampul, ujar orang Banjar, seperti behina.
Kalau kita rame-rame sedikit, kita bahinap dengan kita kentut, kira-kira agak sedikit capek berkentut. Pertama capek ngeluarkannya, yang kedua capek ininya. Tapi kalau napas, nah itu. Jadi namanya ibadahnya itu sudah sampai di roh, bukan lagi di nafsu. Kalau masih ibadah itu di nafsu, buktinya menurut Quran dan hadis, ini dalil nih, masih ada merasa capek. Kalau sudah lepas nafsunya di dalam ibadah, timbul rohnya, maka seperti bernapas, nasyat bil ibadah. Ujar sebagian orang dalam kitab berucap kayak itu. Wasyaba'u aslul qaswati wal ghaflah wal kasali anit ta'ah. Adapun bermula lewat kenyang itu adalah satu modal daripada kerasnya hati. Jadi keras hati, wal ghaflah lupa daratan, dan keras hati itu adalah ujungan, adalah faedah, adalah hasil. Namun rasmanya, modalnya adalah syaba', terlalu kenyang, terlalu. Khairul umur wal kasali anit ta'ah, dan terlalu kenyang itu selain daripada modal keras hati dan lupa daratan, dan lagi modal daripada kasal, apa itu, pemalas daripada ta'at. Beribadah itu malas. Qala alaihi salatu wassalamu ma mala abnu adam wi'aan syarran min batni. Hasbu ibni adam luqaymatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Hasbu ibni adam artinya sudah cukup lawan manusia beberapa suap yang bisa menguatkan sulbinya. Ujar orang Banjarbahari, kira-kira asal kawa duduk, lamunnya makan sedikit benar sampai duduk kada kawa, ngarannya lama tulang, bukan lama urat lagi. Jadi inggan kawa duduklah, yukim nasun, yukim juga, muta'addi juga lah, sulbahu. Fa in kana la mahalata, andai kata masih juga minta tambah daripada luqaimat itu tadi. Rupanya orang ini mau berlari-lari, bukan cukup inggan duduk aja, cukup cagar buka-buka rupanya. Andai kata, maka hendaklah maidah parut lilit itu dibagi 3. Lulusun li ta'amih, khusus untuk makanan. Arti makanan itu bukan lain daripada minuman. Arti makanan lain dari minuman. Apabila lain dari minuman, makanan apa aja? Gabuduh, makanan juga. Pisang garing, pisang goreng, pisang garing. Jadi kumpulkan semuanya makan itu jumlahnya 1/3 daripada maidah, daripada parut lilit. Nah, di sini yang bisa menunjukkan kepada kita 1/3 parut lilit itu berapa sinti. Nah, di sini yang ahlinya dokter. Adakah dokter hadir? Dokter, adakah hadir? Dokter Hafazi, Dokter Ghazali? Rupanya jauh rupanya. Itu berapa sentimeter? Umpamanya 75 cm, berarti 25
itu khusus untuk makanan, 25 untuk minum, berarti semen sepel, stabil antara minumnya dan makannya. Umpama 1 kilo makanan, minuman juga 1 kilo sama. Nah nantinya yang 3-nya ini, yang 3/4-nya tulisnya untuk nafas angin. Kalau sudah ini penuh dengan makan dan minum, bernapasnya itu bukan di sini lagi, bernapasnya di bawah, empot. Ini siapa yang berkata? Wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini aturan daripada banyaknya makan dan minum yang menjaga untuk kesehatan, baik kesehatan rohani maupun kesehatan jasmani. Kan agama Islam ini isinya kesehatan. Misalnya aja, an-nadhafah minal iman, kebersihan adalah iman. Kebersihan andaknya di kesehatan, andaknya di kebersihan. Kebersihan pangkal kesehatan. Sebelum kita sholat diperintah bersih badan, mandi, wudu. Diperintah bersih pakaian, diperintah bersih tempat, diperintah ulang bersih perasaan dengan berharum-harum. Man tabarihu zada aqluh. Imam Syafi'i berkata, siapa harum baunya, akalnya meningkat. Dan disuruh begitu sebelum madhab Allah, segar. Serba sehat. Kalau begini fikih ini mengatur supaya suci tempat, suci pakaian, suci badan. Tasawuf juga menyuruh kita sebelum ibadah lebih dulu istighfar, minta ampun kepada Allah. Disuruh sebelum ibadah tabarri minal hawli wal quwwah, kita berlepas daripada daya upaya kita dengan bacaan tabarri minal hawli wal quwwah, yaitu bismillah. Setiap pekerjaan baik disuruh awalnya bismillah. Selain daripada bismillah dibaca itu pahala mutaba'ah, isinya ini adalah tabarri minal hawli wal quwwah. Artinya kita itu masuk ke dalam sesuatu kebaikan adalah dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sendirian kita. Bismillah, bi kana ma kan wa bi yakunu ma yakun. Bismillah. Apalagi dengan sambungan Rahmanir Rahim. Kalau orang diberi ma'rifatullah cuma dengan bismillah, itu disebut oleh ulama ahlinya masih kurang lagi ma'rifatnya. Karena hanya dia tahu ini adalah anugerah Allah, dia tahu cuma ini adalah bantuan Allah, begitu aja. Lalu isim Allah ini masuk di otak, masuk di mana-mana di badannya itu. Hanya ma'rifat, tapi belum punya akhlak. Tetapi cukup sudah, cuma belum sempurna, matinya cukup. Kalau al-akmalnya ditambah ar-rahmanir rahim. Jadi kalau orang mau sempurna ma'rifatnya sesudah bismillah, tambah lagi bacaan lidahnya ar-rahman ar-rahim. Kalau sudah bismillah, ba awal, ba awal, ba itu ada barisnya, baris ba itu adalah kasrah. Apa hikmahnya ba itu baris kasrah? Coba lihat, baris kasrah itu di atas sedikit, atasnya kemudian nurun, kan kasrah begitu. Laksana orang di liang lahat,
kepalanya tinggi sedikit, kemudian menurun sampai kakinya. Seperti itu. Itu barisnya kasrah bi. Artinya baris bi ini, ba ini di bawah menunjukkan makhluk manusia ini adalah orangnya berbaring. Apa arti berbaring? Ini disebut dinyatakan oleh barisnya sin, bis. Apa itu sin barisnya? Sakna, sukun. Apa arti sukun? Ujar orang kampung, mati. Ba sin kasrah mati bis. Minta bahari baija. Sin mati, sin mati, sin mati. Artinya makhluk itu tadi mati. Kalau sudah mati, lihat sambungannya sin, mim. Mim itu pakai lubang. Apa arti lubang? Lubang kubur. Orang mati masuk lubang kubur. Kalau sudah masuk lubang kubur, tidak bisa dilihat lagi. Yang nampak, yang zahir siapa? Sambungan bismi apa? Allah. Itu yang zahir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Huwa awwalun huwa akhirun huwa zahirun huwa batinun huwa awwalun huwa akhirun huwa zahirun huwa zahirun huwa zahirun huwa batinun laysa al-'uyun tarahu. Sayang mata kalau bisa melihat, cuma iman yang melihat. Yang zahir Allah. Tapi kalau Allah saja yang zahir, lihat sifatnya ganas, ganas, kering, seperti kayu kering, keras. Kalau hanya bismillah, tapi kalau disambung ar-Rahman ar-Rahim, kasih dan sayang, maka inilah penentuan sempurna dan tidaknya. Sudah kenal akan Allah, apa akhlaknya? Kalau sudah orang arif berakhlak Rahman dan Rahim, baru sempurna. Inilah Rasulullah SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Langit berbangga-bangga dengan bumi. Katanya langit, bumi berbangga-bangga dengan langit. Langit berbangga-bangga dengan bumi, sama-sama. Bilangnya langit, bumi, saya mulia daripada kamu. Apa dalil? Matahari di mana? Ada di dalam saya. Bulan di mana? Ada di dalam saya. Bintang di mana? Ada di dalam saya. Malaikat di mana? Ada di dalam saya. Surga di mana? Ada dalam saya. Aras, kursi, lahir mahfuz ada di mana? Di saya. Katanya bumi. Katanya bumi. Nabi-nabi itu, rasul-rasul itu, aulia-aulia itu, sulahan-sulahin itu ada di mana? Diam langit. Rasulullah afdalul khalqi alal itlaq itu di mana dia lahir? Apa di langit? Apa di tempat saya? Katanya bumi. Sindam langit, kalah langit. Rasulullah itu mengajarkan risalahnya di mana? Apa di atas langit? Apa di bumi? Kalah lagi langit. Rasulullah wafat ditanam di mana? Apa di langit? Apa di tempat saya? Katanya bumi. No, kalah lagi langit. Langit mohon karena kekalahan, mohon kepada Allah. Amman yujibul muttarra idza da'a. Orang yang sudah terlalu hancur ini, dia langsung minta kepada Allah. Ya Allah, syarifna binabina Muhammad SAW. Saya minta kemuliaan dengan Nabi besar Muhammad SAW. Ini urija bihi SAW ila sama. Lalu Rasulullah SAW itu tadi dinaikkan ke atas langit. Itu namanya sababul mi'raj. Ma huwa sabab fil mi'raj? Ini ada sababnya.
Dalilnya Mi'raj dalam Al-Quran, wan najmi idza hawa. Rasulullah SAW lebih daripada najmi. Apabila turun, mana bisa disebut turun kalau ada naik dulu. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. 'Allamahu shadidul quwa dhu marratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qausain aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzaba al fuadu ma ra'a. Minta kepada Allah karena kekalahan. Ya Allah, yang dibanggakannya oleh bumi itu ya Allah, mau dinaikkan. Ujar Habib Ali, wa tasharrafatis samawati wal wa man fihin bi nuri dzalika siraj. Wa tasharrafatis samawati wa tasharrufus samawati wa man fawqahun. وتشرف السماوات ومن فوقهن بإشراق نور ذلك السراج فقد عرج الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ومعه الأمين سيدنا جبريل إلى حضرة الملك الجلال مع التشريف والتبجيل فما من سماء ولجها إلا وبادره أهلها بالترحيب والتكريم والتأويل sampai kepada tashhadu fiha dzatul dzat. Ini fal sudah. Kalau disebut tashhadu fiha dzat lidzat fal. Kada bisa disyarahkan, kada bisa di macam-macam ini. Ini bahaya kalau disyarahkan itu. Tashhadu fiha dzatul lidzat. Wa tatalaqa awatifar rahamat wa sawabi'al fuyud bi'adil khudu'i wal akhbat. Nah itulah Rasulullah SAW tadi, rahmatan lil alamin. Karena beliau itu sampai kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, bukan hanya Bismillah. Orang yang makrifat hikas Bismillah, lihat, dia pasti ada sifat kering, seperti kayu kering, keras. Tapi kalau sudah sampai Rahman Rahim ini nempel, takhalluq bi akhlaqir Rahman, maka dia Masya Allah luar biasa. Dia sakit, orang sudah pada nangis semua, apalagi dia meninggal. Sampai guru-guru kita itu menyatakan tidak betul makrifat seseorang kepada Allah terkecuali dia bersifat dengan kasih dan sayang, tidak bersifat buas dan ganas, tidak seperti kayu yang kering. Harus ada kayu yang di dalamnya siraman air. Di mana ada daun di situ ada air, di mana ada jangking di situ ada air. Setiap kayu yang ada air di dalamnya lembut, artinya tidak terlalu keras. Maka Nur Muhammad SAW itu adalah misra di mana-mana, laksana misranya air di dalam tumbuh-tumbuhan. Begitu. Kembali kepada Rasulullah SAW mengatakan kepada kita untuk kesehatan badan rohani dan jasmani, yaitu mengatur makanan itu tadi, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernapas. Qala ba'duhum idza syabi'atil batnu ja'at jami'ul jawarih. Apabila perutnya limpat kenyang, niscaya lapar anggotanya yang di luar. Mata lapar, kuping lapar, lalu matanya itu lapar,
Makanan mata apa? Ya memandang. Wa idza ja'atil batan syabi'at jami'ul jawarih. Balikannya, apabila ada kosong di perut, bukan kosong selalu, bukan kosong sedikit, ada kosong. Jangan kosong lalu, itu atikum ladzi hakim hadda, salah lagi itu. Nah, maka kenyanglah seluruh anggota, artinya tenang. Sifatnya orang kenyang itu kan tenang. Jadi kalau mau menenangkan, ukurannya itu adalah makan jangan terlalu banyak, tenang. Matanya dingin, kuping dingin, badan itu tenang. Rasulullah yang bersabda untuk membagi tiga dari qultu wajuhul jawarih ibaratun an talabiha wa hirsiha ala syahawatiha. Adapun maksud daripada lapar anggota itu satu ibarat daripada anggota itu mencari. Kan orang lapar itu mencari makan. Begitu anggota kalau dia lapar mencari. Dan mencari itu dengan sungguh-sungguh, hirsiha, atas apa yang diingininya. Lalu kenyataannya, tafsirnya, fayastahil lisanu al-kalama, maka selalu lidahnya itu, selalu syahwatnya itu ngomong. Wal ainu an-nadhara, matanya itu lalu memandang. Wal udhunu al-istima'a, itu kupingnya lalu mendengar. Wa kadzalik sairul jawarih, demikianlah yang lainnya. Wa yakunu bi'athuha li talabil fudul, dan adalah tujuannya itu lebih daripada yang semestinya, gara-gara terlalu perut itu banyak isinya. Indam tila'il batan wa inda quluwihi yakunu sukunuha wa hudu'uha al-mu'abbaru bihi an sab'il jawarih wa dhalik musyahad wallahu a'lam. Kalau kosong parutnya itu dibagi tiga tadi, maka di situ anggota tadi tenang, sukun wa hudu, tenang. Artinya tenang tadi disebut kenyang. Orang kenyang itu kan tenang. Wa dzalika musyahad wallahu a'lam. Kalau bahasa Banjar wallahu a'lam undak taruh juga. Itu namanya apa artinya mengembalikan sifat ilmu kepada Allah. Alhamdulillah. Wallahu a'lam artinya undak taruh juga. Nah, itu. Kalau ujar Syed Amin sebelum wallahu a'lam, Syed Amin sebuluman wallahu a'lam. Dha'ufat talibu wal matlub wallahu a'lam. Syed Amin Qutbi dha'ufat talib wal matlub wallahu a'lam. Dha'ufat talib wal matlub wallahu a'lam. Syed Amin. Dha'ufat talib wal matlub wallahu a'lam. Artinya gurunya gaib juga, muridnya gaib juga, wallahu a'lam. Wa minal mustahab al-muta'aqqadi taftirus sha'imin walau ala tamarat. Di antara pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita disuruh mengikuti hukumnya sunat, yaitu membuka akan orang yang puasa. Paham aja kalau arti membuka akan tak? Artinya memberi makanan untuk orang buka, bukan membuka akan jam 10 disuruh makan. Nah itu taftirut ta'am. Taftir apa? Taftirus sha'imin. Coba kalau di sekumpul ini rumah kurang lebih 800 buah. Yang buka puasanya di sini kurang lebih 2000 orang. 2000 dibagi 800 sama dengan berapa? Kurang dari 3. Ya kita lebih akan 3 lah. Satu buah rumah
3 piring atau 3 bungkus nasi. Hah? 3 kali 800 berapa? Hah? No, 2.400. Itu namanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu namanya TPRI menjalin kesatuan dan persatuan. Nah ini umpama cuma 3 bungkus, umpama rata-rata, nah, rata-rata ya. Nasi sekadarnya ini kan boleh banyak juga deh, jangan nang model 1000-an itu sebungkusnya. Ada kalau harga 1000 jangan ya nang 700-an lah. Puan? Enggak, nang 700-an aja. Kalau nang 500 kan dikit kan minum 1000 kebanyakannya nang 700-an lah. Ya iwaknya kalau sebengalih-ngalih. Hati aja. Hati ayam itu kan kalau ngalih dimakan. Itu kalaunya Masya Allah. Itu umpama langsung nasi bungkusnya, umpama cuma duit saja, berapa harganya tadi? Ya 700 rupiah kali 3, 3.000, 2.100. Pintar inti ya matematikanya. 2.100 ya 2.000 lah satu orangnya, 2.000. Asal satu rumah, satu buah rumah 2.000 rupiah kali 800. Itu digunakan nanti untuk masak di dapur, beli itu beli ini, sehingga tawa 2.400 setiap malam orang buka puasa. Kira-kira Allah Ta'ala lawan Nabi Muhammad suka enggak? Yang nyata kita suka. Itu kan kenyataannya. Kenyataannya Allah suka, kita suka. Enggak bisa waradu anhu kecuali dia dulu. Radhiyallahu an baru waradu anhu itu kan atau tandanya Allah ridha, kita imun. Kalau kita tuh arai berarti Allah ridha sama kita. Dalilnya Allah kalau sudah kita dalil iya ya. Radhiyallahu dulu Allah ridha baru atoknya waradu. Nggak bisa mereka senang gembira kecuali Allah dulu gembira kemari. Oleh sebab itu gembiranya senangnya hamba itu adalah bukti Allah senang kepada dia. Ujar orang bahari majahir artinya kenyataan. Coba lihat orang-orang salih yang sudah ditolong Allah Ta'ala mulai di alam arwah, lahumul busyra, gembira terus setiap malam, setiap tambah gembira, seakan-akan alam semesta seperti ngeritik gitu. Nah itu ya, nah itu orang sudah diberi Allah begitu. Taftirus shaimin. Ini satu aja yang dapat hidayah melaksanakan tadi. Nah 2.000 rupiah untuk membantu dapur kesan bukakan orang. Satu aja yang dapat hidayah apa kata Rasulullah? La an yahdiya bikallahu rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Satu orang aja yang dapat petunjuk melewat engkau lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu humurin na'am asal makna zahir logatnya kan hemar yang anu apa binatang yang merah ya kan, binatang yang onta nang apa nang merah kah, nah antik itu ya. Jadi maksudnya itu hanya lebih baik dari dunia dan isinya, karena onta paling hebat akhirnya mati juga. Artinya lebih baik dari dunia dan isinya. Hanya satu orang biasa yang dapat kita tunjuki. Apalagi orang gede ada kesalahan, kita tunjuki, dia tobat. Apa balasannya? Tidak ada lagi bagiannya itu. Wa Allah aja yang tahu lagi. Allah aja yang tahu lagi. Apalagi 2-3 orang dapat hidayah melewat laku tingkah kita, atau melewat kata-kata kita, atau melewat doa kita, atau melewat ketiga-tiganya. Kata kita memadahi,
akhlak kita memimpin dengan laku doanya tiap malam supaya orang itu dapat hidayah. Hasil Masya Allah, la an yahdiya bika Allahu rajulan wahid ahilan khairun laka min humurin na'am. Alhamdulillah. Ini Masya Allah, Habib Anis Masya Allah memberi hidayah dengan kata-kata, senyum, dengan akhlak, dengan doa, dengan tertibul Fatihah. Masya Allah. Habib Anis bin Habib Alwi bin Habib Ali yang mengarang maulid Simtud Durar. Alhamdulillah sidin ada di rumah. Hari semalam datang, hari Sabtu datang, malam ini mencin kawan insyaallah hadir, serta rombongan-rombongan dari Solo, habaib, dari Jakarta ada juga, kurang lebih 20-an kan. Itu bubuhan Al-Jingkarinya ini dari Solo juga, orang Banjar. Al-Jingkari berapa orang? Kurang lebih 60. Ini yang lama Tajun kembali. Jadi saya memberi nasihat kepada kamu yang tetap di Solo supaya Habib Anis jangan dijauhi. Bukan Habib Anis cagar mati, tidak, kamu yang cagar mati. Jadi kamu sebelum mati dekatilah. Artinya dekati itu kan ikut di pengajiannya, ikut di maulidnya lah, banajir. Insya Allah Allah Ta'ala senang, Rasul senang, ibu bapakmu juga senang lakonnya teh. Habis siapa lagi? Kalau inti ngaji ke Jakarta dari Solo berapa ongkos? Jadi orang yang ada di Solo nggak usah pakai ongkos ke Jakarta, sudah ada dikirim ini. Walikulli qaumin had. La in syakartum, ada lagi nanti ditambah. Ditambah. Al-Jingkari ini mudah-mudahan ampih, Al-Jingkarinya ampih. Maaflah banajir. Masya Allah. Insya Allah turun malam ini sudah. Cuma maklum aja lah, orang sudah tua, uzur juga, jangan ada yang bersalaman banyak-banyak sudah. Sikung din perwakilan bersalaman jadi juga sudah. Siang. Ziarah sudah kelampaian. Sudah. Kisahnya mungkin malam nih kalau ada waktu saya berkisah atau umur udah sampai beku ini pada tahun sesudah PKI 1 tahun. Tahun berapa itu? 66an lah. Sekarang tahun berapa? 96. Potong berapa tadi? Ya kurang lebih 30 tahun. Ulun mulai di rumah di Taratun, Baniat, hendak ke Solo, Bimbai Guru Saman, Bimbai Guru Saman komplek dan lain-lainnya ke Solo, hendak minta 2 perkara lawan Habib Anis. Pertama, hendak minta ijazah maulid Simtud Durar. Yang kedua, minta petunjuk teruskah ma'ajar manusia ini. Kan ma'ajar tuh orang sakit benar diajar, atau ampi ke ma'ajar. Itu aja mulai di rumah tulang dari sini terus pakai kapal apa? Kapal atas. Wih, kapal apa? Kapal hebat, Hercules. Bangkunya penuh. Ya. Wa Guru Saman duduk di bangku. Wa kita di mana?
duduk di itu besi nang bulat nang kayak awak amak tuh, bulat di tangan tuh. Kita duduk di situ. Wah, itu pesawat mencegah orang terjun itu, terjun payung. Guru Saman duduk. Cuman pesawat. Oh, kita duduk di situ. Gimana duduknya kita? Maaf ya. Ini umpama tadi saya gitu. Duduknya begitu. Nah. Kemudian sampai Surabaya selamat. Di tengah jalan ada orang mabuk. Ini di atas pesawat mabuk. Jadi dia muntah. Sambil muntah dia panggil, Jai. Kita bingung. Jai apa ini? Kalau Zain ini nggak kenal sama ini orang, tapi dia bilang Jai. Apa ini orang kasar? Ya boleh jadi juga. Oh, tahunya temannya namanya Ijai. Apa katanya Ijai? Si Ijai ini mengambilkan tempat untuk muntahnya. Apa tempatnya? Kopiah jangan. Kopiah jangan dari apa? Itu dari pekat. Kan lubangnya besar-besar. Jadi begitu masuk keluar terus. Polis, tentara situ pada ketawa semua. Wah, Guru Saman ya, senyum Guru Saman. Itu keajaiban perbuatan Allah waktu pertama berlayar. Jadi tak terasa lagi yang gitu-gitu ketawa ini. Ada aja hiburannya itu tadi. Jai. Ini Ijai ini menyalakan tempatnya ini. Nggak punya wadah, cuma ini kopiah jangan. Kenam bos terus. Guru sama. Selamat. Pulangnya teman Guru Rasad akhir polis lagi kapal banyak mabuk kai Guru Rasad mabuk, saya juga mabuk. Guru Saman enggak. Guru Saman datang jalan mana intalunya, mana lapatnya, bilang dengan aduh enggak ada mabuk. Ini orang memang pelaut rupanya, sahibnya Nabi Khadir rupanya enggak mabuk. Kemudian ujar Kai Rasad, adakah minyak kapak? Alhamdulillah ada. Kai Rasad ngadang aja minta. Nih, ulun manukan karena hidung ya kada. Mana mau kan masuk dalam hidung pulang minyak kapak, subhanallahil azim. Masalah nih. Nah, waktu itu kita masuk. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Allah hujatul khair. Jadi walhasil sampai di Solo, masuk di majelis Habib Anis. Habib Anis belum datang dari asar, ba'dal asar. Terus duduk sampai Qubailul Maghrib, hampir maghrib. Nggak tahu mana Habib Anis, nggak tahu. Tahunya ada orang datang di samping kita. Kita kan duduk di sini, ada pintu, di samping pintu ada jalan kecil. Ada orang lalu. Kita lihat ada sini tai lalat. Kok orang ini masya Allah luar biasa ini orang. Wah, ini bilangnya orang rusunnya apa? Dia langkar teh, langkar banget. Disirat tadi lelet, silangkar bangetnya. Aduh, rambut nunggu ya. Wah, ini bahaya cekalan saya ini. Sudah. Kemudian masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Nggak lihat dua, lama habis azan. Siapa ditunggu? Imam. Keluar orang pakaian dinas. Lihat, itu iya yang di samping tadi. Buktinya nih, tai lalatnya. Oh, tambah manis. Innallaha yamin yuhibbul yaman. Innallaha yamin yuhibbul yaman. Itu kalau bahasa Arab nang aslinya kan jam itu kan ya.
hayyamal yukun. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Hanya jamilun yuhibbul jamal. Kemudian imam habis salat maghrib, ada urusan orang macam-macam, kita ya kan tambah terpengaruh. Sampai isya tambah terpengaruh, lupa sama niat yang dua tadi, yang dari keraton tadi nggak ada ingat lagi, lupa. 30 tahun sebenarnya. Kemudian orang salaman pulang, kita dudian salaman, dulu seman sudah, seman kopel sudah. Bilangnya Habib Anas, inti mau ijazah maulid dia, ketahuan dia. Itu 30 tahun dulu. Awas menazir ya, jingkarinnya awas. Inti. Ini Anda bicara yang sebetulnya. Kira-kira kalau dulu begitu, sekarang lebih lagi. Cuma beliau ini orangnya kuat situ. Kuat situ. Kuat menahan. Inti mau jazah maulid ya, nah, sudah anak sampaikan jazah am katanya, bukan khusus am aja, dari walidin sampai kepada jadi khalas. Dia baca doa, kita ada khatar di hati, minta kitabnya 10 biji. Khatar di hati lihatnya. Selesai dia baca doa, diri, anak juga diri, bilangnya Habib Anas, inti mau kitabnya ya, iya. 10 biji ya. Wah ini enaknya ketemu orang begitu, enak kita. Umpama kita pakai telepon nggak banyak bayarannya. Nah, kemudian diambilkan 10 biji. Katanya Habib Anas, maaf ya, ini kitabnya agak sedikit kurang baik karena bekas kebanjiran. Kitab maulid yang besar begini dulu. Masih ada lagi di rumah itu, masih ada itu yang pertama kali itu masih ada. Kemudian sudah gitu senang, terus jalan sampai di muka pintu, masih lupa satunya niat dari keraton dari Martapura masih. Sampai di pintu mau keluar, ini Ustadz Ceman menunggu lagi sama Salwani Abdan juga nunggu. Kemudian bilangnya Habib Anas bilang, Gala sallallahu alaihi wasallam balighu anni walau ayat. Artinya terus saja ajar ini pada orang pasakitan diajar. Balighu anni walau ayat. Nah itu kurang lebih 30 tahun. Kemudian kalau bisa terdapat lagi anyar hari Sabtu tadi. Alhamdulillah. Jadi gimana aja Habib Anas mau ketemu nih? Zaini sakit, saya sakit, Zaini sakit. Lakin qadarullah, memang takdir ketemu. Alhamdulillah. Sidin di sini masuk sampai melihat sejam melihat caranya, apalagi malam ini kan sini melihat PG Sidin tambah ngombi. Tahu ngombe? Ya bingung. Ya imung mana sini lagi war imung mana sini imung. Ini mulai jam berapa tadi kemarin? Kada dalam bepanda-pandalnya kalau berunuman kada ada. Baca mulut kada dalam bepandalnya karena semuanya. Ya kan? Apa itu? Ujar Habib Anas, itu buktinya roh-roh orang nang gana-gana itu datang. Nah karena nang ganal ini datang, lalu nang dudukan ini kada terasa macam-macam itu. Itu yang disebut waladhi andara sakinata fi qulubil mu'minin. Kita kada melihat arwah-arwah orang nang itu datang, tapi hasilnya itu kan untuk mentumakninakan orang-orang yang di situ. Wa nazarat alaihimus sakinah. Ini kembali kepada 2.000 rupiah setiap malamnya kalau mau membukakan orang puasa untuk 3 bungkus nasib. Tahu mana aja adingkari arti nasib? Artinya nasi bungkus. Bukan nasib nang baharin itu nang apa itu ya macam-macam nasib bahari lah.
kullama rumtum biqurbi tashta'il niran tashta'il niran kullama rumtum biqurbi tashta'il niranu qalbi. Tambah sampian ya Rasulullah mendekati saya dengan nur, tambah hati ulun ini bernyala-nyala. Kullama rumtum biqurbi tashta'il niran tashta'il niran وصل محب. Begitu orang yang cinta kepada saya datang, saya bertambah-tambah hubungan saya. Zadani waslu muhibbi. Orang bahari itu la ilaha illallah dikirnya letak dekat aja kita telinga lukul lama runtung aja sudah akhirnya itu Allahu bersamaan kabarnya dekat aja telinga lu tak lu main aja mah bahari guru saman kepalanya bapajah lampu bahari sirin pakoleh lawan guru Haji Kashful Anwar pakoleh datang di Makkah. Nah itu rami dahulu. Jadi kananakan Mbak Isa sampai kalap mata tuh kadang-kadang gawian macam-macam diadakan, artinya kumpulan ada mulut daiba berjanji pakai terbangan hadrat supaya kananakan itu jangan ada nang kasih tu kemari pengulatan itu dulu. Kadang-kadang ala bagadang kada boleh, bagadang kada boleh pada itu dulu. Sekarang Masya Allah, sekarang apa zamannya? Ujar Syed Amin, zaman sekarang wal amru yawma idzin lillah. Syed Amin bilang wal amru yawma idzin lillah. Syed Amin Qutubi uzlah kaman 10 sana lebih 18 tahun maya syukun nas tidak melihat manusia lagi. Wa talaqad daras melepas akan mengajar illa wa qa'ada fil bait masuk di dalam kamar. Keke Syed Amin ilmunya apanya dari kita jauh. Kenapa beliau begitu? Karena wattagu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Cuma beliau disuruh gurunya begitu. Jadi kita nggak bisa ikut-ikutan kecuali guru yang nyuruh. Sebab guru itu lebih tahu mana yang bermanfaat, mana yang kurang manfaat.
kembali kepada 2.000 rupiah untuk seharinya membukakan orang puasa. Alhamdulillah. Walau ala tamarat, walaupun artinya 3 biji kurma. 3 biji kurma aja memberi orang puasa. Kemudian yang puasa ini makan 3 biji tadi. Berarti kita yang membukakan dia. Hukumnya adalah sunnah dan itu adalah af'al daripada Rasulullah SAW dan aqwalnya. Aw bisyarbatin minal ma', atau sehirup setiguk daripada air biasa. Air biasa, apalagi syahi ma'an ni'na, waduh, syahi ma'an ni'na. Umpama di rumah tu ada ni'na, ada syahi akhbar, surung. Syahinya ada, syahi akhbar, ni'nanya ada. Banyunya nang panas, cangkirnya nang halus saja seperti ini. Jadi panas terus buat dikinum, kalau tilukan tambah panas terus. Kalau cangkirnya nang besar seperti ini, oh sampai dingin. Ni'na itu kalau dingin pahit. Insya Allah kalau ada ni'na sama syahi akhbar, minum selama kita mau minum, insya Allah tidak mati. Insyaallah. Bisyarbati minal ma'. Malahan kinanya syarbah ini lebih pertama. Kita buka puasa itu lebih pertama minum air. Jadi siapa yang punya air itu, yang kita minum waktu kita buka, itu yang membukakan kita. Arti membuka itu yang pertama membuka air kita. Ya, banyu aja ya lah. Banyu aja lah, kurang minum banyu iya. Barulah banyu dingin, apalagi ya? Air kelapa muda. Ditambah lagi dengan gula sekar sedikit. Orang nak buka, aduh. Kira-kira kalau kau setigukan lagi orang tuh secangkiran tupang. Gampangan. Wah ini gini rada banyu niurnya apa rasanya buan manajer na ajeng karin. Qala alaihi salatu wassalam, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un, atau yunqasa. Ada 2 bacaan. Siapa saja yang memberi makan orang, memberi buka orang yang puasa, diberi pahala yang membuka akan itu seperti pahala orang yang puasa. Kalau yang puasa itu wali, kita memberi air, dia minum, pertama dia minum bukannya, maka pahala beliau diulahkan Tuhan seperti pahala beliau diberikan kepada kita. Kan derajatnya puasa orang wali lain pada orang alim, derajat puasa orang alim lain pada derajat orang awam. Pahalanya itu kan berlain-lain, karena niatnya berlain, kerjanya lain, penjagaannya lain. Dan orang yang puasa itu pahalanya tetap, artinya Allah apa? Artinya Allah mengulahkan pahala seperti itu diberikan untuk yang membukakan. Nah, puasa kalau Allah begitu, ya kan? Nah yang jadi kita tak wa thawaban mithl thawabi dzalik ila ruhi. Ya kita berdoa arwah ta thawaban mithl thawabi dzalik, ya. Dalilnya apa? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Sebutin itu aja dalilnya, kan banyak-banyak. Yang jadi dalil orang berarwah ta wallahu yudha'ifu liman yasha. yakni min ajri saim hadza thawab innama yahsul liman fattara walau 'alal ma, sekalipun banyu aja setiguk. Fa amma man at'ama as-sa'ima min ba'di fatrihi fi baiti aw fi malyan akhar falaysa yahsul lahu hadza thawab. Adapun orang yang memberi makan orang yang puasa sesudah minum banyu, sesudah bukanya di dalam rumah, halnya orang sudah buka ya nih, minum banyu sudah orang, kita kio ke rumah makan aja lagi, itu pahala memberi makan aja ngarannya, bukan pahala membukakan. Tapi kalau langsung di rumah kita di kio, bukanya di rumah kita, makan di rumah kita, dua pahala, pahala membukakan, pahala memberi makan.
Coba, yang memberi makan itu Allah, yang memberi pahala Allah. Macam apa Tuhan tak? Kalau membicarakan lagi Allah Ta'ala itu memang laisa kamitslihi sudah apa itu. Lakin yahsul lahu tabul itam wa huwa 'azim wa thawm man ashba'a as-saim mahma at'amahu wa tashbi'ahu wa huwa kathir. Wa salatu tarawih fi kulli lailatin min Ramadan sunnatun ma'thurah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. تعالى من مولانا آمين. بسم الله مولانا ابتدأ